Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini masih di bagian ketiga, membahas tentang inovasi terjadi di tepian. Oke, langsung saja saya bacakan. Inovasi terjadi di tepian. Tim impian tidak selalu tim yang indah. Ketika sebuah tim pakar berkumpul, seringkali mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kebaikan bersama. Inilah yang terjadi ketika perusahaan merasa perlu membayar mahal untuk mendapatkan bakat yang terbaik. Orang-orang itu belum tentu muncul karena mereka mempercayai mengapanya kita. Mereka muncul untuk uang. Ini adalah sebuah manipulasi yang klasik. Tidak banyak jaminan yang bisa kita dapatkan dengan membayar mahal orang dan meminta mereka untuk memunculkan gagasan-gagasan besar. Tetapi kita akan mendapat lebih banyak kerja tim dan solidaritas persaudaraan dengan mengumpulkan tim yang terdiri atas orang-orang yang berpikiran sama dan memberi mereka sebuah isu untuk diperjuangkan. Langley mengumpulkan sebuah tim impian dan menjanjikan kekayaan. Wright bersaudara menginspirasi sekelompok orang untuk bergabung dengan mereka di dalam upaya mengejar sesuatu yang lebih besar daripada setiap orang dalam tim. Kebanyakan perusahaan memberi sesuatu untuk dikerjakan oleh orang-orangnya. Sebaliknya, sebagian besar organisasi yang inovatif memberi sesuatu untuk dituju kepada orang-orangnya. Peran seorang pemimpin bukanlah memunculkan semua ide besar. Peran pemimpin adalah menciptakan suatu lingkungan di mana ide-ide besar itu terjadi. Orang-orang yang berada di dalam perusahaan, mereka yang berada di garis depanlah yang paling bisa menemukan cara-cara baru dalam melakukan segala sesuatunya. Misalnya, orang-orang yang menjawab telepon dan bicara dengan pelanggan adalah orang yang paling mengetahui jenis pertanyaan yang mereka dapatkan dibandingkan seorang yang duduk di kantor eksekutif mewah nun jauh di sana. Jika orang-orang di dalam perusahaan diberitahu untuk datang ke tempat kerja dan melakukan tugasnya, maka hanya itu yang akan mereka lakukan. Jika mereka terus diingatkan tentang mengapa perusahaan didirikan dan diberitahu untuk selalu mencari cara guna mewujudkan isu yang diperjuangkan itu ketika mereka melakukan tugasnya, maka mereka akan berbuat lebih banyak daripada sekedar menjalankan tugasnya. Steve Jobs misalnya, tidak secara pribadi memunculkan iPod atau iTunes atau iPhone. Orang-orang lain di dalam perusahaanlah yang menemukannya. Jobs hanya memberi saringan, konteks, tujuan yang lebih tinggi. Di seputar mana orang akan berinovasi. Temukan industri-industri status quo yang ada. Industri yang perusahaan-perusahaannya berusaha melindungi model bisnis kuno mereka. Dan tantanglah mereka. Inilah sebab mengapa Apple didirikan. Inilah yang dilakukan oleh Jobs dan Wozniak ketika mereka memulai perusahaan. Dan inilah yang sejak itu telah dilakukan oleh orang-orang Apple. Ini sebuah pola yang berulang. Pegawai Apple hanya mencari cara-cara untuk mewujudkan isu perjuangannya di sebanyak mungkin tempat. Dan cara ini berhasil. Tidak sama halnya di banyak perusahaan lain. Perusahaan yang merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bukan dengan mengapa mereka melakukannya akan menginstruksikan orang-orang untuk menjadi inovatif di seputar suatu produk atau jasa saja. Jadikan lebih baik. Begitu perintah mereka. Mereka yang bekerja untuk pesaing Apple, perusahaan-perusahaan yang merumuskan dirinya sebagai pabrikan komputer, datang ke kantor untuk mengembangkan komputer yang lebih inovatif. Paling-paling mereka bisa menambah RAM, 1 atau 2 fitur lain, atau seperti yang telah dilakukan oleh salah satu pembuat PC, memberi pilihan warna untuk kemasan luar komputer mereka. Ini tidak bisa dianggap gagasan yang berpotensi mengubah jalannya suatu industri. Tentu fitur itu menyenangkan, tetapi itu bukan inovasi. Jika kita ingin tahu
bagaimana sekarang ini Colgate menemukan dirinya bersama 32 jenis pasta gigi. Itu karena setiap hari orang-orangnya datang ke kantor untuk mengembangkan pasta gigi yang lebih baik, tetapi bukan misalnya mencari cara untuk membantu orang merasa lebih percaya diri. Apple tidak pernah kehabisan ide yang bagus. Ada banyak pemikir yang cerdas dan inovatif di sebagian perusahaan. Tetapi perusahaan yang hebat akan memberi sebuah tujuan atau tantangan kepada orang-orangnya di seputar mana mereka dapat mengembangkan ide-ide dan bukan sekedar memerintahkan mereka untuk membuat perangkap tikus lebih bagus. Perusahaan-perusahaan yang mempelajari pesaingnya dengan harapan bisa menambah fitur serta keunggulan yang akan menjadikan produk mereka dalam tanda kutip lebih baik. Benarnya hanya bekerja untuk memaku perusahaan pada apa yang mereka lakukan. Perusahaan yang memiliki perasaan mengapa yang jelas akan cenderung mengabaikan pesaing, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki perasaan yang jelas tentang mengapanya hanya terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemampuan sebuah perusahaan untuk berinovasi bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan ide-ide baru, tetapi sangat berharga dalam menghadapi kesulitan. Ketika orang datang bekerja dengan rasa memiliki tujuan yang lebih tinggi, mereka akan lebih mudah menghadapi saat yang sulit atau bahkan menemukan peluang di saat yang sulit itu. Orang yang datang bekerja dengan rasa mengapa yang jelas akan kurang rentan untuk menyerah setelah beberapa kegagalan, karena mereka memahami adanya tujuan yang lebih tinggi. Thomas Edison, seseorang yang jelas digerakkan oleh tujuan yang lebih tinggi, pernah berkata, "Saya bukan menemukan satu cara untuk membuat bola lampu. Saya telah menemukan 1000 cara untuk tidak membuat bola lampu." Southwest Airlines tersohor karena mempelopori pergantian 10 menit kemampuan untuk mengosongkan, menyiapkan, dan mengisi kembali pesawat dalam 10 menit. Kemampuan ini membantu perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Karena semakin lama pesawat berada di langit, semakin baik kinerja perusahaan. Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah inovasi ini lahir dari kesulitan. Pada tahun 1971, Southwest kekurangan uang tunai dan perlu menjual salah satu pesawatnya untuk mempertahankan bisnis. Tinggal 3 pesawat yang tersisa untuk mengisi jadwal penerbangan yang biasanya diisi oleh 4 pesawat. Mereka mempunyai 2 pilihan, mengecilkan operasi mereka atau mencari cara untuk menyiapkan sebuah pesawat agar bisa langsung terbang lagi dalam waktu 10 menit. Dengan demikian, lahirlah pergantian 10 menit. Jika sebagian besar pegawai maskapai penerbangan lain hanya akan berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, orang-orang Southwest berkumpul untuk mencari tahu bagaimana tugas yang sepertinya mustahil itu akan bisa dilakukan. Sekarang ini inovasi mereka masih mendatangkan keuntungan, karena kemacetan bandar udara yang semakin meningkat, pesawat-pesawat yang lebih besar, dan barang bawaan yang semakin berat. Sekarang Southwest membutuhkan sekitar 25 menit guna menyiapkan pesawatnya untuk terbang kembali. Tetapi, jika mereka ingin mempertahankan jadwal terbang yang sama, tetapi menambah 5 menit saja kepada waktu penggantinya, mereka akan membutuhkan tambahan 18 pesawat dengan biaya hampir $1 miliar. Kemampuan Southwest yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, kecerdikan Apple yang luar biasa untuk berinovasi, dan kemampuan Wright bersaudara untuk mengembangkan sebuah teknologi bersama timnya. Semuanya dimungkinkan oleh satu alasan yang sama. Mereka percaya bahwa mereka bisa dan mereka mempercayai orang-orangnya untuk melakukannya. Selanjutnya, saya akan membacakan pembahasan tentang definisi kepercayaan. Oke, langsung saja saya bacakan. Definisi kepercayaan. Didirikan oleh Sir Francis Baring di tahun 1762, Barings Bank adalah bank dagang tertua di Inggris.
Bank ini yang telah menyitas Perang Napoleon, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Tidak bisa menyintas kecenderungan pengambilan risiko dari satu pedagang yang menyatakan dirinya sendiri sebagai pedagang yang jahat. Nick Leeson seorang diri menjatuhkan Bearing Bank di tahun 1995 dengan melakukan beberapa perdagangan yang tidak biasa dan berisiko sangat tinggi. Seandainya saja angin terus bertiup ke arah yang benar, Leeson akan membuat dirinya sendiri dan Bearing Bank sangat kaya dan dia akan dianggap sebagai pahlawan. Namun, itulah sifat dari hal-hal yang tidak bisa diduga seperti cuaca dan pasar keuangan. Beberapa orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Leeson tidak lebih dari berjudi. Dan berjudi sangatlah berbeda dari risiko yang terukur. Risiko yang terukur mengakui bahwa kerugian besar bisa terjadi, tetapi ada langkah-langkah yang diambil untuk menjaga atau merespons hasil yang tidak diinginkan, yang kecil kemungkinannya untuk terjadi namun bukan mustahil. Walaupun maskapai penerbangan mengatakan pada kita bahwa pendaratan darurat di air akan kecil kemungkinannya, mereka tetap menyediakan jaket pelampung. Dan kita senang bahwa mereka menyediakan, bahkan jika itu hanya untuk menenangkan pikiran. Tidak menyiapkan jaket pelampung adalah tindakan berjudi yang tidak akan dilakukan oleh sebagian besar maskapai penerbangan. Walaupun mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan perjudian itu. Memang aneh bahwa Leeson memegang dua jabatan di Bearing Bank, sebagai pedagang dan sebagai pemiliknya sendiri. Tetapi fakta itu tidaklah menarik dibandingkan pokok pekerjaannya. Juga tidak terlalu menarik bahwa satu orang bisa memiliki toleransi yang sedemikian besarnya terhadap risiko sehingga dia bisa menciptakan kerusakan yang begitu besar. Kedua hal itu adalah faktor-faktor jangka pendek. Kedua hal itu adalah berakhir jika Leeson meninggalkan perusahaan atau berganti pekerjaan, atau jika Bearing Bank menetapkan seorang penyelia baru untuk mengawasi pekerjaan Leeson. Yang lebih menarik adalah budaya di bank itu yang memungkinkan hadirnya kondisi-kondisi seperti itu. Bearing Bank telah kehilangan mengapanya. Budaya di Bearing sudah tidak lagi menjadi bank itu sebagai tempat orang datang bekerja karena terinspirasi. Termotivasi, ya, tetapi bukan terinspirasi. Termanipulasi oleh janji imbalan besar untuk kinerja yang unggul, tetapi bukan terinspirasi untuk bekerja demi kepentingan terbaik bagi Bearing secara keseluruhan. Seperti yang dilakukan oleh Leeson sendiri tentang bagaimana dia bisa melakukan perilaku yang beresiko itu dalam waktu yang sangat lama. Dia mengatakan bahwa hal itu terjadi bukan karena orang lain tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan mengandung potensi bahaya. Tetapi lebih buruk dari itu, di sana ada stigma terhadap orang yang berani bicara. Orang-orang di kantor Bearing di London, kata Leeson menjelaskan, sudah dikenal tidak berani mengajukan pertanyaan yang bodoh, karena takut tampak bodoh di depan semua orang lain. Tidak adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang jelas, bersamaan dengan budaya yang lemah yang diakibatkannya, telah menciptakan lingkungan bagi orang-orang yang hanya bertindak untuk dirinya sendiri, dan dampak jangka panjangnya tidaklah lebih dari bencana. Ini adalah budaya manusia purba yang tinggal di gua. Jika orang-orang tidak membela komunitasnya, maka manfaat sebuah komunitas akan buyar. Banyak perusahaan yang memiliki pegawai dan penjual yang hebat, tetapi hanya sedikit yang memiliki budaya yang menghasilkan orang-orang yang hebat. Bukan hanya satu atau dua, tapi dari sebagian besar orangnya. Kepercayaan adalah sesuatu yang menakjubkan. Kepercayaan memungkinkan kita mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan orang yang kita percayai untuk memberi nasihat dalam membuat keputusan. Kepercayaan adalah batu landas bagi kemajuan hidup, keluarga, perusahaan, masyarakat, dan spesies kita. Kita mempercayai orang-orang di komunitas kita untuk menjaga anak-anak kita agar kita bisa pergi makan di luar.
Jika diberi pilihan di antara dua calon penjaga anak, kemungkinan besar kita akan mempercayai seseorang penjaga anak yang tidak terlalu berpengalaman tetapi tinggal di dekat kita, dibandingkan orang lain yang sangat berpengalaman tetapi tinggal jauh dari kita. Kita tidak mau mempercayai seseorang dari luar, karena kita tidak tahu apapun tentang mereka, kata kita. Sebenarnya, kita juga tidak tahu apapun tentang penjaga anak yang tinggal di dekat kita, selain kenyataan bahwa dia berasal dari wilayah sekitar kita. Pada kasus ini, kita lebih mempercayai rasa familiar daripada pengalaman untuk sesuatu yang sangat penting, keamanan anak-anak. Kita percaya bahwa seseorang yang tinggal di komunitas kita dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita akan lebih memenuhi syarat untuk menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita dibandingkan seseorang yang memiliki riwayat pengalaman kerja yang panjang tetapi berasal dari tempat yang tidak kita kenal. Ini sungguh luar biasa. Ini membuat kita berhenti sejenak ketika mempertimbangkan bagaimana kita akan mempekerjakan orang apa yang lebih penting, riwayat pengalaman mereka atau apakah mereka cocok dengan komunitas kita. Anak-anak mungkin lebih penting daripada jabatan yang kita inginkan di dalam suatu organisasi. Tetapi, sepertinya kita memperlakukan standar yang sangat berbeda. Apakah di sini ada asumsi yang keliru tentang siapa calon pegawai yang terbaik? Secara historis, kepercayaan memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan perusahaan dan masyarakat dibandingkan sekedar keterampilan. Seperti pasangan yang meninggalkan anak-anaknya untuk makan di luar. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat akan pergi dengan percaya diri karena mengetahui bahwa rumah dan keluarganya akan tetap aman. Ketika mereka kembali, jika tidak ada kepercayaan, tidak ada orang yang akan mengambil resiko. Tidak ada risiko berarti tidak ada penjelajahan, tidak ada percobaan, dan tidak ada kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah konsep yang luar biasa. Hanya ketika bisa mempercayai suatu budaya atau organisasi lah, orang-orang akan mengambil risiko pribadi untuk memajukan budaya atau organisasi itu secara keseluruhan. Tidak ada alasan lain dari semua itu selain pada akhirnya demi kesehatan dan ketahanan hidup pribadi mereka. Terlepas dari seberapa pengalamannya dan mahirnya, seseorang seniman trapezi tidak akan mencoba lompatan menentang kematian yang baru tanpa terlebih dulu mencoba dengan jala pengaman di bawahnya, dan tergantung pada seberapa mengerikannya kelompatannya. Mungkin dia akan bersiteguh untuk selalu mempunyai jala pengaman di bawahnya. Selain manfaatnya nyata, bahwa jala itu akan menahan jika kita jatuh. Juga terdapat manfaat psikologis, mengetahui bahwa ada jala pengaman di bawahnya. Seniman trapeze akan lebih percaya diri dalam mencoba sesuatu yang baru atau melakukannya berulang-ulang. Tanpa jala pengaman, dia hanya akan melakukan lompatan yang aman, yang dia tahu dengan pasti bahwa dia dapat mendarat dengan baik. Semakin dia percaya pada kualitas jala pengamannya, semakin dia berani mengambil resiko pribadi untuk merontokkan pertunjukan yang lebih baik. Kepercayaan yang diberikan oleh pengelola sirkus kepadanya dengan menyediakan jala pengaman mungkin akan membesarkan hati seniman sirkus yang lain. Semua seniman sirkus itu akan lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan mendorong diri mereka lebih jauh. Kumpulan kepercayaan diri dan resiko pribadi itu mengakibatkan seluruh sirkus berkinerja lebih baik, menciptakan pertunjukan yang lebih baik. Pertunjukan yang lebih baik berarti lebih banyak penonton, dan seluruh sistem sirkus itu menjadi tumbuh lebih baik. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kepercayaan.
bagi orang-orang yang berada di dalam suatu komunitas atau suatu organisasi, mereka harus percaya bahwa pemimpin mereka menyediakan jala pengaman praktis atau emosional. Bersama perasaan terdukung itu, orang-orang yang berada di dalam organisasi akan lebih mungkin berupaya lebih keras, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kelompok secara keseluruhan. Saya perlu mengakui bahwa selalu ada orang yang akan mengambil resiko untuk pertama kalinya atau berulang kali tanpa jala pengaman. Selalu akan ada orang yang mau menjelajah terlepas dari siapa yang ada di rumah untuk menjaga benteng. Terkadang orang-orang ini mendapatkan tempat yang berhak dia dapatkan sebagai inovator. Orang-orang yang menerabas batas, yang melakukan hal-hal yang tidak akan mau dilakukan orang lain. Beberapa di antaranya mungkin memajukan bisnis atau bahkan masyarakat, dan beberapa di antaranya mati sebelum mencapai apapun. Ada perbedaan besar di antara melompat keluar dari pesawat terbang dengan parasut dan melompat tanpa parasut. Keduanya menghasilkan pengalaman yang luar biasa, tetapi hanya satu yang meningkatkan kemungkinan untuk bisa melakukannya lagi lain kali. Seorang seniman trapeze yang berkepribadian rentan untuk mengambil risiko besar tanpa jala pengaman menjadi bintang di pertunjukannya yang biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana jika dia mati atau pergi untuk bergabung dengan sirkus yang lain? Inilah paradigma di mana seseorang termotivasi oleh keuntungan diri semata, tanpa mempertimbangkan akibat atau manfaat bagi organisasi tempat dia bekerja. Pada kasus seperti ini, upayanya mungkin baik bagi orang itu sendiri, dan mungkin bagi kelompok, tetapi manfaatnya, terutama bagi kelompok, akan sangat terbatas. Dengan berjalannya waktu, sistem ini akan runtuh, seringkali dengan efek yang buruk bagi organisasi, mengembangkan kepercayaan untuk membesarkan hati semua orang, bahkan hanya untuk orang yang rentan untuk mengambil risiko. Seperti Nick Lesson, adalah strategi jangka panjang yang lebih baik. Organisasi-organisasi yang hebat menjadi hebat karena orang-orang di dalam organisasi itu merasa terlindungi. Rasa budaya yang kuat akan menciptakan rasa memiliki yang kuat, dan ini bertindak sebagai jala pengaman. Orang-orang datang untuk bekerja dengan mengetahui bahwa bos, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan akan menjaga mereka. Ini akan memunculkan perilaku yang setara. Keputusan, upaya, dan perilaku pribadi yang mendukung akan bermanfaat dan melindungi kepentingan jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Southwest Airlines, sebuah perusahaan yang terkenal, akan fokusnya pada pelanggan, bukan percaya bahwa pelanggan selalu benar. Southwest tidak akan menoleransi pelanggan yang melecehkan stafnya. Mereka lebih menginginkan pelanggan seperti itu terbang dengan maskapai penerbangan yang lain. Mungkin tampak sedikit ironis bahwa perusahaan yang memiliki layanan pelanggan yang terbaik itu malah lebih berfokus pada pegawainya dibandingkan pelanggannya. Kepercayaan di antara pihak manajemen dan pegawailah, dan bukan dogma yang menghasilkan layanan pelanggan yang hebat. Jadi, adalah prasyarat bahwa seseorang mempercayai budaya di mana mereka bekerja, di tempat mereka bekerja, untuk kesamaan nilai dan kepercayaan dari budaya itu. Tanpa itu, seorang pegawai, misalnya, bukanlah pegawai yang cocok dan kemungkinan besar akan bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebaikan bersama. Tetapi, jika orang-orang yang berada di dalam organisasi adalah orang yang cocok, maka peluang untuk memberikannya lebih baik, untuk menjelajah, mencipta, berinovasi, memajukan, dan yang lebih penting, melakukannya berulang-ulang akan meningkat pesat. Hanya dengan saling percayalah, sebuah organisasi bisa menjadi hebat. Demikian pembacaan lanjutan di bagian ketiga. Selanjutnya, saya akan bacakan
Pembahasan masih di bagian ketiga, yaitu kepercayaan yang sesungguhnya datang dari hal-hal yang tidak kasat mata, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih, selamat mendengarkan.